Ingin tahu lebih lanjut tentang penyakit campak? Yuk saksikan video kami. Definisi campak. Campak atau sering disebut dengan rubeola adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus morbillivirus dari keluarga Paramyxovirus. Penyakit ini menyebar dengan mudah saat orang yang terinfeksi bernafas, batuk, atau bersin, di mana diperkirakan 136 orang meninggal akibat campak pada tahun 2022. Sebagian besar adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, meskipun vaksin yang aman dan hemat biaya telah tersedia. Gambaran epidemiologi penyakit campak. Perkembangan penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor penting, yaitu waktu, orang, dan tempat. Yang pertama, faktor waktu. Waktu merupakan salah satu faktor kunci dalam penyebaran penyakit campak karena berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mendukung virus untuk bertahan dan menyebar. Virus campak lebih stabil dan mudah menyebar dalam kondisi kelembapan yang rendah, terutama di bawah 40% di wilayah tropis, di mana kondisi suhu dan kelembapan bervariasi sepanjang tahun. Campak lebih sering muncul pada musim kemarau atau saat udara kering. 2. Faktor orang atau faktor individu, di mana mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap infeksi campak. Yang pertama ada usia, di mana campak lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia di bawah 5 tahun karena sistem kekebalan tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua ada jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan adanya sedikit perbedaan dalam kerentanan terhadap campak antara laki-laki dan perempuan, tetapi faktor ini belum sepenuhnya dipahami. Ketiga, status imunisasi. Orang yang telah menerima vaksin campak memiliki perlindungan yang sangat tinggi dengan efektivitas hingga 97%. Yang keempat, status pemberian vitamin A, di mana pemberian vitamin A juga berperan penting dalam mencegah komplikasi serius akibat campak. 3. Faktor tempat atau lingkungan. Faktor tempat atau lingkungan juga sangat mempengaruhi perkembangan dan penyebaran penyakit campak, di mana yang pertama ada kepadatan penduduk. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, penyebaran campak lebih cepat terjadi karena kontak antara individu lebih sering. Yang kedua ada keadaan rumah. Kondisi rumah mempengaruhi risiko penularan campak, di mana rumah yang dengan ventilasi yang buruk atau ruang yang sempit memungkinkan virus untuk bertahan lebih lama di udara. Iklim daerah. Campak lebih sering terjadi di daerah tropis selama musim kemarau. Di daerah subtropis atau iklim sedang, penyakit ini bisa muncul sepanjang tahun. Faktor iklim ini mempengaruhi stabilitas virus di lingkungan serta pola aktivitas sosial masyarakat. Terakhir, kontak lingkungan sosial. Interaksi sosial dalam komunitas juga memainkan peran dalam penyebaran campak. Di komunitas-komunitas di mana orang sering berkumpul seperti di sekolah, pusat pengungsian, atau acara keagamaan, risiko penyebaran virus bisa meningkat. Baik teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas adalah etiologi penyakit campak. Dapat dilihat pada slide bahwa virus campak adalah virus RNA dengan inti tunggal negatif yang tergolong dalam famili Primysocoridae dan genus Morbillivirus. Nah, virus ini teman-teman perlu kalian ketahui bahwa dia memiliki genom sekitar 16.000 nukleotida, yang dimana virus ini mengkodekan 6 protein struktural serta 2 protein non-struktural. Adapun protein yang dimaksud itu adalah nukleoprotein, fasoprotein, hemaglutinin, matriks fusi, serta protein V dan C. Nah, yang kemudian di mana protein-protein ini berperan penting dalam siklus hidup virus dan kemampuannya untuk menginfeksi sel inang. Dengan menggunakan protein-protein tersebut,
dia mampu untuk menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama melalui penargetan sel-sel imun seperti limfosit dan makrofag. Setelah menginfeksi, virus ini berhasil menginfeksi sel-sel yang kemudian dapat menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Nah, selain dalam menginfeksi hal tersebut, juga virus ini dapat menular dengan sangat cepat dengan melalui tetesan udara atau airborne, sehingga campak ini bisa dengan mudah menginfeksi individu yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan teman saya bahwa virus campak ini dapat diminimalisir atau dapat dikurangi itu dengan vaksinasi, karena dia bisa dengan vaksinasi dapat mempertahankan kekebalan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Masa inkubasi campak berlangsung selama 10 hari berkisar 8-12 hari. Campak dengan gejala yang khas memiliki 3 stadium gejala klinis yang muncul sesuai stadium perjalanan penyakit, yaitu stadium prodromal, erupsi, dan penyembuhan. Stadium pertama itu ada stadium prodromal, yakni berlangsung 2-4 hari, dapat ditemukan adanya demam diikuti batuk, pilek, faringiparemis, nyeri menelan, stomatitis, dan konjungtivitis. Tanda patognomonik terdapat bercak koplik, yaitu timbulnya enantema mukosa pipi di depan molar 3. Lalu stadium kedua itu ada stadium erupsi, adanya bercak makulopopular yang dapat timbul pada hari ke-5-6, ruam mulai muncul dari batas rambut belakang telinga, kemudian menyebar ke wajah, leher, dan ekstremitas. Selanjutnya stadium penyembuhan. Setelah 3 hari ruam muncul, maka ruam akan berkurang sesuai dengan urutan munculnya. Ruam kulit akan mulai kehitaman dan mengelupas yang akan menghilang setelah 1-2 minggu. Kita harus mengetahui bahwa campak itu termodifikasi, biasanya muncul pada pasien yang telah memiliki kekebalan tubuh parsial terhadap campak. Pada penderita ini, masa prodromal akan lebih pendek, demam, batuk dan pilek yang ringan, dan koplik spot sedikit dan sementara. Penyebaran ruam mengikuti distribusi campak pada umumnya, akan tetapi tampak pinggiran yang menyatu. Campak yang termodifikasi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti pada anak usia di bawah 9 bulan yang memperoleh antibodi dari ibunya, orang yang telah mendapatkan vaksin campak aktif, atau orang yang mengalami infeksi ulang campak. Campak atipikal yaitu gejala campak yang muncul akibat paparan virus campak pada pasien yang telah mendapatkan imunisasi campak. Biasanya imunisasi yang didapat adalah vaksin yang tidak aktif. Selanjutnya, rantai penularan campak dimulai dari individu yang terinfeksi virus campak, yang menyebabkan virus melalui droplet pernapasan saat batuk, bersin, atau berbicara. Virus ini bisa bertahan di udara atau di permukaan yang terkontaminasi selama beberapa jam, dan dapat dihirup atau disentuh oleh orang lain. Penularan sangat efektif, terutama pada orang yang belum divaksinasi atau tidak memiliki kekebalan terhadap campak. Setelah terpapar, seseorang mengalami masa inkubasi selama 7 hingga 14 hari sebelum muncul gejala seperti demam, batuk, pilek, dan ruam. Selama masa ini, orang yang terinfeksi bisa menyebabkan virus, bahkan sebelum gejala tampak. Masa penularan yang paling aktif terjadi dari beberapa hari sebelum ruam muncul hingga beberapa hari setelahnya. Oleh karena itu, individu yang terinfeksi dapat menyebabkan virus tanpa disadari. Pencegahan melalui vaksinasi adalah langkah paling efektif untuk memutus rantai penularan, karena vaksinasi menciptakan kekebalan kelompok yang mampu melindungi populasi rentan dan mencegah wabah besar di masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan dari penyakit campak sendiri. Nah, pencegahan yang pertama yang kita bisa lakukan itu yang adalah vaksinasi, di mana vaksinasi ini merupakan cara paling efektif untuk mencegah campak. Vaksin campak biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi MMR atau measles, mumps, dan rubella. Vaksin MMR diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama pada usia 9-12 bulan dan dosis kedua pada usia 15-18 bulan atau sebelum anak masuk sekolah dasar. Nah, yang kedua itu adalah isolasi kasus. Isolasi individu yang terinfeksi campak dianjurkan hingga setidaknya 4 hari setelah munculnya ruam. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus ke individu lain, terutama yang belum divaksinasi. Yang ketiga adalah pemberian vitamin A, yang dimana pemberian vitamin A ini pada anak yang beresiko atau yang sudah terinfeksi campak dapat membantu mengurangi keparahan penyakit. Vitamin A dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah komplikasi serius seperti pneumonia dan kebutaan.
Selanjutnya adalah penanggulangan campak. Nah, yang penanggulangan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengobatan simptomatik, yang dimana campak yang disebabkan oleh virus tidak dapat obat khusus yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Penanggulangan dilakukan dengan mengobati gejala-gejala yang muncul seperti demam, dehidrasi, yang dimana demam ini pemberian antipiretik atau seperti paracetamol untuk menurunkan demam. Yang dimana dehidrasi ini campak sering menyebabkan kehilangan cairan, sehingga penting untuk menjaga dehidrasi dengan pemberian cairan elektrolit atau minuman air putih secukupnya. Yang kedua adalah perawatan komplikasi, yang dimana jika terkena seperti penyakit pneumonia, infeksi telinga, dan ensefalitis. Selanjutnya adalah pengawasan dan pelaporan kasus, yang dimana pengawasan ketat oleh Dinas Kesehatan untuk mendeteksi dan melaporkan kasus campak, penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Seperti kasus yang teridentifikasi seperti itu segera dilaporkan agar dapat dilakukan langkah-langkah pengendalian wabah, termasuk pelacakan kontak dan vaksinasi darurat di area terdampak. Itulah tadi penjelasan dari kami.